Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli dimanapun antum berada, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, sehingga dan siapapun yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Sahabat asli, Alhamdulillah kita masih dalam lanjutan pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang hari ini melanjutkan dari episode terakhir yang sudah membahas beberapa keutamaan atau beberapa manfaat dari seseorang menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jal, yang ini menjadi salah satu obat dari pertanyaan yang ditanyakan di awal kitab ini. Di antaranya Ibnu Qayyim mengatakan menjaga pandangan itu, dan kita kemarin sudah bahas juga tentang apa saja dampak atau bahayanya, dampak buruk, dan apa saja dampak baik yang insya Allah kita akan lanjutkan. Baik, mari kita baca kitab sekarang di halaman 420. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala, ats-tsaminatu. Ini nomor poin ke-8 dari dampak baik atau manfaat seseorang menjaga pandangannya dari yang diharamkan Allah. Annahu yasuddu 'ala syaitani madkhalahu ilal qalb. Menundukkan pandangan, menjaga pandangan itu menutup pintu masuk setan ke dalam hati kita. Fa innahu yadkhulu ma'an nadharah. Karena setan itu bisa masuk bersamaan dengan pandangan kita, lewat pandangan kita. Wa yanfadhu ma'aha ilal qalb asra'a min nufudil hawa fil makanil khali. Bahkan masuknya lebih cepat dari hembusan angin. Fayumathilu lahu hasana suratil manzuri ilaih. Kemudian setelah masuk ke hati seseorang, akhirnya membuat indah apa yang dipandangnya. Membuat indah apa yang dipandangnya. Wa yuzayyinah, ya, membuat indah. Wa yaj'alaha sanaman ya'kifu alaihi alqalb. Bahkan menjadikannya seakan sanam, patung yang di situ hati kita berdiri di hadapannya, tidak bergerak. Tsumma ya'iduhu wa yumannihi wa yuqidu 'ala qalbi nara syahwa. Kemudian mulai meniupkan syahwat, mulai menyalakan dalam hati seseorang itu api syahwat. Wa yulqi 'alaihi hatabal ma'asi. Kemudian dilemparkan ke dalam hatinya kayu bakar kemaksiatan untuk supaya api syahwat itu terus membakar. Allati lam yakun yatawassul ilaiha biduni tilka surah fayusairul qalbu fil lahib. Famin dzalikal lahib tilkal anfasul lati yajidu fiha wahjan nar. Wa tilka zafarat wal huruqat fa innal qalba qad ahatat bihi an-niran min kulli janib fa huwa fi wasatiha kasyaf fi wasati tanawwur at-tannur. Intinya dari paragraf ini, setan mulai masuk, kemudian membuat indah yang dipandang oleh mata tadi. Sebab ketika masuk di hati, dia akan mempercantik, memperindah, bahkan tadi melemparkan kayu bakar sebagai bahan bakar agar api syahwat yang dalam hati seseorang itu terus bergejolak, seperti itu. Walihada kanat uqubatu ashabi syahawat lis-suwar al-muharramah
an ju'ila lahum fil barzakhi tanawwur at-tannur min nar. Oleh karena itu, hukuman bagi orang-orang yang syahwatnya dalam gambar-gambar yang diharamkan itu dijadikan bagi mereka, dibuatkan bagi mereka di barzakh nanti semacam kayu bakar api ya. Tanur itu bisa diartikan gejolak api ya, yang tungku atau bisa diartikan yang semisal. Wa uda'at arwahum fihi ila yaumi hasyri ajsadihim. Kemudian ruhnya ditaruh di tempat itu, dibakar, ruhnya berada di sana sampai hari di mana jasadnya dibangkitkan kembali. Kama arahallahu ta'ala li nabihi sallallahu alaihi wasallam fil manam fil haditsil muttafaq ala sihhati, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Allah kepada nabinya di mimpi sebagaimana hadis sahih. Baik. Atas ya, poin yang ke-9 dari dampak baik seseorang menjaga pandangannya, annahu yufrigul qalba lil fikrah fi masalihi wal istighali biha. Membuat pikirannya itu kosong kosong untuk membuat pikiran itu kosong dulu, kemudian bisa diisi dengan hal-hal yang baik, gitu ya, hal-hal yang bermanfaat. Kemudian disibukkan dengan itu, wal istighal biha wa itlaqul basar yushattituhu an dzalik. Adapun mata yang jelalatan itu yushattit itu menyempitkan akal itu, menyempitkan pikiran, buntu aja. Nggak mau mau ngapa-ngapain tuh kayaknya terhalang gitu. Idenya mentok, gitu-gitu ya. Baik. Wa yahulu bainahu wa bainah. Kemudian menjadi penghalang antara seseorang dengan akalnya, dengan idenya, dengan inspirasinya yang harusnya dengan akal yang Allah berikan kepada seseorang itu, dia bisa berimajinasi, dia bisa memikirkan hal-hal yang besar, dia bisa memikirkan hal-hal yang baik-baik yang bisa menjadi kemaslahatan dunia dan akhiratnya, tapi mentok. Ya, tapi mentok. Wa yanfaritu alaihi umurah wa yaqa' fi ittiba'i hawa fil ghaflati an dzikri rabbih. Udah gitu jatuh ke dalam kelalaian dari mengingat Allah. Mereka lalai. Kalau udah begitu lalai pasti dari mengingat Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ya, dan jangan kamu patuh kepada orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya, kata Allah, dari menyebut kami, dari berzikir kepada atau berzikir nama Allah, wattaba'a hawa, dengan sebab salah satunya ia mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan urusannya itu berantakan. Ya, al-ashirah. Sekarang poin baik, al-ashirah. Poin ke-10 dari hal-hal yang bisa didapat dari seseorang yang menjaga pandangannya. Pertama, al-ashirah, nah, poin ke-10, anna bainal aini wal qalbi manfadhan wa tariqan yujibu infiali ahadihima 'anil akhar. Sesungguhnya antara mata dengan hati itu ada satu manfaz. Manfaz itu bisa dikatakan satu celah atau satu jalan, yujibu infiali ahadihima 'anil akhar, yang bisa saling bersinergi ini, masuk di antara dua ini, antara hati dengan mata. Wa an yusliha bi salahihi wa yufsida bi fasad. Yang kalau baik dia akan baik. Ya biasa. Mata ada kaitan eratnya dengan hati. Mata yang melihat, hati yang merasa. Hati yang diganggu oleh setan. Mata yang melihat, hati yang menerjemahkan. Gitu ya. Itu ada manfaat, ada tariq, ada celah yang tadi hubungannya bisa yang ada hubungannya dengan dari antara kedua ini. Kalau dia baik, ya dia akan jadi baik. Kalau pandangannya baik, hatinya pasti akan menerjemahkan hal-hal yang baik, gitu ya. Hatinya baik, dia akan melihat, dia matanya baik, dia akan melihat hal-hal yang baik. Kemudian hatinya pasti akan baik. Contoh, seseorang yang sering melihat ayat-ayat Quran, nggak mungkin hatinya nggak menerjemahkan kebaikan.
Seseorang yang biasa menerjemahkan, maaf, biasa melihat eh, penciptaan Allah yang indah itu, gunung, pantai, lautan, kemudian sambil bertadabur itu, nggak mungkin hatinya akan mengatakan nggak ada yang nyiptain itu nggak. Artinya, intinya ada kaitannya adalah dengan mata dengan hati, mata dengan hati. Baik. Faida fasadal qalbu fasadan nadhar. Sebaliknya, kalau hatinya buruk, busuk, rusak, pandangannya akan rusak. Maksudnya dia akan memandang hal-hal yang kurang baik dari rusaknya hati. Wa idza fasada an-nazar fasada al-qalb. Pun sebaliknya, kalau pandangannya buruk, ya tadi yang saya sampaikan bahwa berpengaruh kepada hati yang buruk, hati yang rusak gitu ya. Wa kadzalika fi janibis shalah fa idza kharabatil ain wa fasadat kharabal qalbu wa fasad. Ya sebagaimana tadi saya sampaikan. Ada keterikatan antara dua hal ini, mata dengan hati. Salah satunya kalau mata baik, pandangannya baik, hatinya akan menerjemahkan kebaikan. Sebaliknya kalau hatinya baik, dia akan melihat yang baik-baik matanya. Pun sebaliknya kalau yang mata melihat hal-hal buruk pasti akan diterjemahkan buruk oleh hatinya. Atau kalau hatinya buruk, jelek, rusak, dia akan melihat hal-hal yang demikian juga. وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ. Malah kalau hatinya kotor gitu ya, buruk, rusak itu seperti mazbalah. Mazbalah itu mungkin bisa kita terjemahkan tong sampah ya. Yang di dalamnya ada kotoran, ada najis, ya. Hiya mahallun najasat wal qadurat wal ausakh. Fala yasluh lisukna ma'rifatillah. Jadi hatinya itu kotor kayak tong sampah gitu, kayak tempat pembuangan lah gitu ya. Apa aja ada kotoran di situ. Dan tidak mungkin cocok hati yang kotor itu untuk bisa menerima atau lebih dalam mengenal Allah, ma'rifatullah, kemudian melahirkan cinta kepada Allah, wa mahabbatihi wal inabatu ilaih, kembali kepada Allah, wal unsu bihi, merasa nyaman, wasurur biqurbihi fi, merasa senang jika dekat dengan Allah, wa innama yaskunu fihi addadu dzalik. Yang akan tinggal di hati itu malah sebaliknya. Ya, jauh dari Allah, kebencian, tidak mencintai Allah, apapun yang menjadi antitesisnya dari kebaikan-kebaikan yang tadi saya sebutkan. Kalau hati tersebut bersih, ya, hati tersebut bersih, maka di situ ada kecintaan kepada Allah, ada ada merasa nyaman jika dekat dengan Allah, merasakan kesenangan jika melakukan ketaatan kepada Allah dan lain-lain. Fahadhihi, kata Ibnu Qayyim, fahadhihi isyaratun ila ba'di fawaidi ghaddil basar tutli'uka ala ma wara'aha. Maka ini adalah isyarat tentang beberapa faidah dari menjaga pandangan. Minimal ada 10 poin yang di episode sebelumnya juga kita sudah bahas, dan ini menjadi pelengkapnya dari apa yang dituturkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab ini. Baik, pasal baru. Athani, ini obat yang kedua untuk supaya bisa menurunkan atau menyembuhkan penyakit al-ishq, penyakit yang anak muda mengadu kepada Ibnu Qayyim ini tentang susahnya melepaskan diri dari sifat atau penyakit yang jatuh cinta yang salah gitu ya. Yang kedua, athani istighalul qalb bima yasudduhu an dzalik. Menyibukkan hati dari apa-apa yang menjadi tandingan itu. Istighalul qalb artinya kalau lagi kebayang sama seseorang tadi, langsung sibukkan dengan yang lain. Dengan sibukan yang lain, langsung yang lain gitu. Jadi selalu ada peralihan, dan peralihannya adalah menyibukkan hatinya dari hal-hal mengingat mungkin
perempuan yang pernah dilihat, perempuan yang pernah dia pengen gitu ya, yang pernah dia suka gitu. Langsung dialihkan ke apapun yang bisa memalingkan dari mengingat hal-hal tersebut. Wa yahulu bainahu wa bainal wuqu'i fih. Kemudian menjadikan ada batasan, penghalang antara dia dengan hal-hal tersebut supaya tidak terjatuh di atau ke dalamnya. Wa huwa imma khaufun muqliq au hubbun muz'ij. Karena hanya dua, takut yang membuat resah, muqliq itu artinya qalaq, qalaq artinya resah, au hubbun muz'ij atau cinta yang mengganggu. Muz'ij artinya cinta yang meresahkan, mengganggu, ya. Famata qala al-qalbu min khaufin ma fawatuhu adarru alaihi min husuli hadal mahbub au khaufi ma husuluhu adarru alaihi min fawati hadal mahbub au mahabbati ma huwa anfa'u lahu wa khairin lahu min hadal mahbub wa fawatuhu adarru alaihi min fawati hadal mahbub lam yajid buddan min ushuris suwar min ishqis suwar. Kapan hati itu kosong dari rasa takut yang kehilangannya, lebih mudarat baginya daripada menggapai cinta yang ia inginkan. Atau takut, ya, yang kalau dia sampai bisa menggapainya itu malah juga lebih berbahaya baginya daripada kehilangan yang ia cintai. Ya, ini kata Ibnu Qayyim. Au mahabbati ma huwa anfa'u lahu wa khair lahu min hadzal mahbub wa fawatuhu adarru alaihi min fawati hadzal mahbub lam yajid buddan min ishqis suwa. Intinya dia nggak merasa takut tentang kehilangan apa yang mungkin kalau dia dapati itu membuat dia celaka gitu kira-kira. Kan kita nggak tahu memang kebaikan itu menurut kita baik atau maksudnya kita kalau terus-terusan dekat dengan misalkan laki-laki suka dengan perempuan. Kalau dekat terus-terusan jangan-jangan sekalipun dia untuk mati-matian menggapai cintanya gitu ya, mendapatkan cintanya itu tiba-tiba Allah lebih tahu. Kalau malah saat ia berhasil memiliki perempuan tersebut malah adharru alaih. Apa tadi adharru alaih artinya lebih berbahaya untuknya. Kan yang lebih tahu Allah. Makanya kenapa kita diminta oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah untuk menyerahkan banyak sekali urusan kepada Allah agar tadi Allah pilihkan yang baik buat kita. Bukankah Nabi mengajarkan kita sebuah doa? Kata Nabi, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu kan? Kata Nabi, Nabi mengajari kita doa, ya Hayyu ya Qayyum, duhai zat yang maha hidup dan berdiri tegap. Yang maha berdiri, Al-Qayyum. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah semua urusanku. Wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan sedikit pun urusanku itu aku yang ngurusin. Bahkan hanya sekedar mengedipkan mata. Tarfatain, artinya kedipan mata. Itu penting seorang mukmin menyadari bahwa apapun yang menjadi pilihannya kembalikan kepada Allah. Dan teman-teman pasti sudah tahu tentang syariatnya sunnah istikharah, salat sunnah istikharah dan lain-lain. Baik. Wa syarhu hada, setelahnya wa syarhu hada anna an-nafsa la tatruk mahbuban illa li mahbubin a'la minhu aw khasyati makruhin husuluhu adaru 'alaiha min fawati hadzal mahmub wa hadha yahtaju sahibu ila amrayn in fuqida aw ahaduma lam yantafi bi nafsihi. Baik. Apa penjelasan dari ini? Artinya jiwa itu tidak akan meninggalkan yang dicintai kecuali ia akan mendapatkan yang lebih dari apa yang dicintai sebelumnya. Gitu kan? Au khasyati makruhin husuluhu adarru 'alaiha min fawati hadzal bab. Atau kekhawatiran yang sangat khawatir akan kehilangan dari yang ia cintai tadi. Wahada, oleh karena itu perlu
yahtaju sahibuhu ila amrayn. Ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang punya atau di kondisi tersebut gitu ya kira-kira. Pertama, basiratun sahihatun. Ahaduhuma basiratun sahihah yufariqu biha baina darajatil mahbub wal makruh. Dia harus punya basirah sahihah. Basirah itu bukan pandangan mata telanjang ini, bukan. Ini mata fisik, tapi basirah itu pandangan mata hati yang dengan izin Allah kita diberikan apa ya mungkin kemudahan untuk memilih hal-hal yang ada di depan kita. Fayuthira 'alal mahbubaini 'ala adnahuma. Kemudian dia bisa membelah dengan basirah yang ia punya. Contoh, ini saya kasih contohnya. Kalau ada laki-laki mencintai atau menyukai, ada ketertarikan dengan dua perempuan, gitu ya. Sah dia ingin menikahi misalnya. Kemudian dua-duanya sepertinya sama nih, secara speknya mungkin gitu ya. Kriterianya secara yang dicari, kriteria gue banget lah kalau orang anak sekarang bilang tuh, ini mah gue banget nih gitu. Nah, dari dua wanita yang ia sukai ini, ya, Ibnu Qayyim memberikan saran bahwa kalau kita dihadapan dengan dua hal seperti ini atau hal yang seperti ini, maka yang pertama dia perlu basirah sahihah. Dia perlu basirah untuk memilih salah satu dari dua orang yang mungkin sama dan sangat sulit untuk dipilih. Gitu ya. Wa yahtamil adnal makruhaini liyukhlis min a'lahuma. Ya, kemudian kalaupun ada sesuatu yang kalau itu kan yang dicintai, kalaupun harus sesuatu ada dua hal yang harus dibenci, gitu juga. Mana yang harus lebih dibenci, lebih gitu. Itu pun harus dengan basirah. Wa hadza khassatul aql wa la yu'addu aqilan min kana yudiddu dhalik bididdi dhalik bal qad takunu al-bahim ahsana halan min. Yang seperti ini didukung juga oleh akal. Basirah yang didukung juga dengan akal sehat. Yang tidak mungkin hewan itu bisa dan tidak memiliki memang hewan pada dasarnya. Mereka punya otak, tapi mereka tidak punya akal. Maka jangan seperti hewan yang hanya cuma otak tapi akalnya nggak dipakai gitu ya. Asani, poin yang kedua, quwwatu azmin wa sabrin yatamakkanu biha min hadzal fi'li wat tark. Punya kekuatan, kemudian azam yang kuat dan sabar yang kuat yang memungkinkan dengan kesabaran dan kekuatan itu min hadzal fi'li wat tark, untuk melakukan atau meninggalkan. Maksudnya apa? Fakathiran ma yu'rifu ar-rajul qadra tafawud walakin ya'balahu du'fu nafsihi wa himmatihi wa azimati ala itharil anfa'. Ini butuh kekuatan yang lebih. Karena gini, kadang kita dihadapi dua hal yang kita malah kesulitan untuk memilih, padahal misalkan ya, ada pilihan A dengan B. Padahal yang pilihan lebih bermanfaat untuk dirinya itu yang A, tapi malah dia condong ke B. Maksudnya gitu ya. Itu apa namanya? Itu akan sangat berpengaruh. Nah, orang yang seperti itu dia harus bisa. Kata Ibnu Qayyim, dia harus punya kekuatan azam, kemudian sabar yang bisa mewujudkan, saya akan pilih ini di antara yang ini. Saya akan pilih yang ini, saya akan kerjakan ini karena ini lebih bermanfaat, dan saya akan tinggalkan ini karena manfaatnya tidak lebih dari yang pertama saya pilih. Ini kan sebenarnya Ibnu Qayyim penjelasannya panjang lebar tentang pilihan. Pilihan, apalagi terhadap sesuatu yang kita cintai. Yang tadi mungkin itu menjadi ishq, penyebab kita gundah gulana, kepikiran terus gitu maksudnya. Baik, waqad mana'a Allah subhanahu imamatad din illa min ahlil sabri wal yaqin. Ya, kata Ibnu Qayyim, dan Allah mencegah
melarang orang-orang yang yang tidak punya dua hal ini, ahlus sabr dan ahlul yakin, tidak cocok untuk menjadi pemimpin dalam agama ini, dalam urusan agama ini. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah 24 ayat 24, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Itu syaratnya kalau kita mau jadi pemimpin. Lo bayangin, dia pemimpin itu kan akan menghadapi hal-hal yang itu mungkin pilihan di depan kita ya. Kalau orang untuk urusan dirinya aja nggak selesai, boro-boro mau ngurusin kepemimpinan dalam agama, gitu maksudnya. Maka syaratnya itu punya kesabaran yang lebih dan keyakinan, gitu ya. Kemudian wa hadza huwa alladhi yantafi'u bi ilmihi wa yantafi'u bihi nas. Nah, orang yang dikaruniakan kekuatan kesabaran, azm, kemudian kesabaran yang kuat juga, itu yang dia bisa dirinya bermanfaat dan manusia bisa mengambil manfaat darinya, kira-kira gitu. Wadidduhu la yantafi bi ilmihi wa la yantafi bihi ghairuhu. Sebaliknya orang yang nggak punya cukup kesabaran, nggak tahu cara memilih, menentukan pilihan, sikap itu ya udah mah dirinya nggak bermanfaat, nggak bisa mengambil manfaat dari dirinya, apalagi orang lain, gitu kira-kira. Wa minan nasi man yantafi'u bi ilmihi fi nafsihi wa la yantafi bihi ghairuhu. Meskipun ada orang yang dia bermanfaat untuk dirinya, tapi orang lain belum tentu bisa ngambil manfaat dari dirinya. Kan ada ya. Kan ada seperti itu. Fal awwal yamshi fi nurihi wa yamshi nasu fi nur. Orang yang jenis pertama yang dia dengan kecukupan kekuatan azam, kemauan, tekad yang besar, yang mengkristal, yang tinggi, kesabaran yang berlipat, orang yang model ini dia berjalan dengan cahayanya dan orang lain ngikutin cahayanya, kira-kira gitu. Orang nomor dua yang dia nggak punya apa-apa gitu, udah mah dia dalam kegelapan, orang lain ngikut-ngikutan juga, gitu ya. Ada pun orang yang ketiga, watsalits yamshi fi nurihi wahdah. Dia berjalan sendiri dengan cahaya yang ia miliki. Baik, kira-kira itu teman-teman untuk pertemuan kita kali ini. Ya, Ibnu Qayyim lagi-lagi masih dalam bahasan yang intinya ingin menjawab pertanyaan dari seorang anak muda yang sedang meminta jawaban atas sebuah rasa yang ia alami, yang ia rasakan tentang penyakit ishq, ada ketergantungan tentang rasa cinta yang salah mungkin. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.